Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hingga detik ini masih bisa merasakan anugerah, kenikmatan, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mencapai pada titik ini, pada hari ini yang sudah hampir kita selesaikan, yaitu hari yang ke-23 dari puasa Ramadan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengacu kepada beberapa pertanyaan dari teman-teman, salah satunya adalah terkait dengan hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Maka saya sangat merasa penting sekali untuk membuat video menyampaikan bagaimana sikap ulama terkait dengan hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Karena sekarang lagi viral, lagi musim juga, lagi musim sholat tarawih kebut-kebutan, sehingga perlu juga untuk dipertanyakan dan dijelaskan terkait dengan permasalahan ini. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sikap ulama berkenaan dengan hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, itu setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang diwakili oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad, mazhab Hambali, mengatakan bahwa Fatihah itu tetap wajib dibaca oleh makmum. Apalagi yang sirriyah, yang jahriyah pun, sirriyah itu sholat yang tidak, di mana imamnya tidak membaca Fatihah, dinyaringkan. Jahriyah adalah imamnya yang Fatihah, imamnya dinyaringkan sehingga makmum bisa mendengar. Menurut mereka, pendapat pertama Syafi'iyah di sini mengatakan bahwa makmum tetap berkewajiban membaca surat Al-Fatihah. Itu tetap kembali kepada la salat liman yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu pedomannya, tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah bagian dari rukun. Kan tapi perlu diperhatikan, sebelum Imam Syafi'i pindah membuat pendapat baru yang sampai ke Mesir, sebelumnya Imam Syafi'i mengatakan boleh, itu dikatakan dengan qaul qadim. Itu Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya disebutkan dalam Bahrul Mazhab karya Ar-Ruyani, disebutkan bahwa Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya mengatakan boleh saja, nggak jadi masalah. Itu penduduk pendapat yang pertama. Pendapat kedua diwakili oleh mazhab Hanafi, mengatakan bahwa secara mutlak boleh, nggak jadi masalah. Karena qiraatul imam qiraatun lil makmum, katanya. Bacaan imam sudah cukup bagi makmum. Ini berdasarkan hadis-hadis yang akan disampaikan sebentar lagi. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi boleh-boleh saja. Baik itu sholat sirriyah, jahriyah atau lain sebagainya. Jadi makmum tidak usah, andaikan tidak membaca surat Al-Fatihah, itu sholatnya tetap sah. Bagi pendapat pertama, ketika makmum tidak membaca surat Al-Fatihah, dia bukan masbuk, maka sholatnya tidak sah. Itu bisa dijawab sekarang. Soalnya pertanyaan-pertanyaan yang itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi nanti pendapat hukum saya akan saya sampaikan. Yang ketiga dalam mazhab Maliki mengatakan kalau sholat jahriyah tidak usah membaca Al-Fatihah. Kalau sholat sirriyah harus membaca Al-Fatihah seorang makmum. Jadi makmum, kalau seperti itu sholat tarawih. Kalau sholat tarawih itu kan jahriyah, sholat jahriyah, di mana Fatihah imamnya dinyaringkan sehingga makmum mendengar. Ya sudah, menurut mazhab ini, mazhab Maliki, dia makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Berbeda sebaliknya, andaikan dia sholat sholat berjamaah dan imamnya sholatnya bukan tergolong sholat jahriyah, yaitu sholat sirriyah, di mana imam tidak menyeringkan surat Al-Fatihah, maka seorang makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah.
Ketika tidak, ya sudah, sholatnya tidak sah. Ketiga pendapat ini tentunya lahir karena memang ranah ini ranah perdebatan, ranah ini ranah khilafiyah, ranah perselisihan, bukan ranah qat'iyat. Jadi didasarkan kepada hadis, di mana satu hadis seakan-akan zahirnya bertentangan dengan hadis yang lain. Di satu kasus Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan falaman sarafa, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, salat bersama kita. Setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tanya setelah selesai salat kepada makmum para sahabat itu, adakah yang membaca Fatihah bersama saya? Ada seseorang yang menjawab, ada ya Rasulullah. Mali unazi'ul Quran, saya tidak suka mempertentangkan Al-Quran dengan Al-Quran. Semenjak itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini ditemukan di Turmudi dan Abu Daud. Itu mereka para sahabat ketika sholat dengan Rasulullah SAW tidak pernah membaca surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang jahriyah di sini. Hadis yang jahriyah diriwayatkan oleh Ibadah ibnu Samit, juga kasusnya sama. Sholat dengan Ibadah ibnu Samit, Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada yang makmumnya membaca juga, sehingga faltabasat alaihil qiraah, sehingga Rasulullah SAW bacaannya sedikit kabur. Jadi bacaan Rasulullah sedikit kabur. Ketika Rasulullah SAW bertanya setelah selesai sholat, siapa yang baca? Saya ya Rasulullah SAW. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, la taqra'una ma'i illa bifatihatil kitab. Kau jangan membaca kalau sholat jahriyah, sholatan yajharu biha la taqra'una ma'i, kata Rasulullah SAW. Kalau sholat jahriyah nggak usah membaca bersama saya, kecuali Fatihah, Ummul Kitab. Kecuali Ummul Kitab. Kalau Ummul Kitab nggak apa-apa, karena itu rukun, kata Rasulullah SAW. Jadi sudah dua hadis ini sudah bisa dinalar oleh kita bahwa satu hadis yang satu bisa digunakan untuk yang pendapat yang pendapat yang perbolehkan, mazhab Hanafi. Kalau yang satu juga pendapat yang tidak memperbolehkan. Tapi Syafi'i dalam qaul qadim jadidnya tetap mempertahankan bahwa Fatihah wajib dilaksanakan. Pendapat saya lebih lebih melihat dulu, jika makmumnya cepat sehingga imam tidak bisa sempat untuk membaca Fatihah, sudah kita ikut mazhab yang memperbolehkan. Karena awalnya Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, Imam Syafi'i juga memperbolehkan. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya memperbolehkan makmum tidak usah membaca Fatihah, mencukupkan begitu. Jadi kita lihat kondisi, kalau imamnya tidak terlalu cepat begitu bacaannya, ya sudah, kita ngambil pendapat yang pendapat yang tidak memperbolehkan makmum tidak membaca Fatihah. Jadi itu saya kira ada tiga pendapat. Pendapat pertama diwakilkan oleh Syafi'iyah, makmum tetap harus wajib membaca Fatihah. Kedua, Hanafiyah wajib mutlak. Tidak wajib mutlak, nggak usah wajib, nggak usah sekalipun dia tidak baca Fatihah nggak apa-apa. Yang ketiga dipilah mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dipilah itu. Pertama, kalau makmumnya kalau sholatnya sholat jahriyah boleh makmum tidak membaca, kalau sholat sirriyah makmum tidak boleh. Semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.